Yakin kepada Allah, Allah pasti akan ganti lebih banyak lagi. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya ditanya aktivitas apa yang bisa mendatangkan banyak uang, maka aktivitas yang mampu mendatangkan banyak uang bukanlah bekerja, bukanlah berdagang, juga bukan berbisnis. Akan tetapi yang paling bisa dan paling mampu mendatangkan uang adalah sedekah, yaitu memberi. Dulu saya berpikir bahwa untuk mendapatkan banyak uang sebagai anak desa seperti saya ini, saya harus bekerja di perusahaan yang besar. Namun ternyata mindset saya ini adalah salah. Karena ternyata ada satu ilmu yang paling dasar dan paling penting agar uang bisa datang kepada kita. Agar uang yang kita punya bisa banyak, bisa berkah, dan bisa luas manfaatnya, yaitu ilmu sedekah atau memberi. Alhamdulillah, sepanjang hidup saya sampai saat ini, saya sudah punya 2 anak dan akan menyusul anak ketiga insya Allah. Saya tidak pernah mencari pekerjaan, bahkan melamar kerja saya tidak pernah. Apalagi dengan alasan ingin punya uang 50 juta per bulan, tapi harus daftar kerja. Alhamdulillah, atas izin Allah, sampai video ini dibuat, Allah selalu ngasih saya rezeki tak terduga. Pernah saya dapat profit 30 juta dalam 1 bulan. Pernah juga saya dapat 10 juta dalam sehari. Pokoknya alhamdulillah selalu tak terduga. Kuncinya saya percaya sama janji Allah dan saya mengamalkan apa yang Allah suruh. Salah satunya saya mengamalkan ilmu sedekah dalam hidup saya. Sahabatku beriman dimanapun Anda berada, saya mulai dengan pertanyaan. Silahkan dijawab dengan jujur. Anda percaya nggak sih kalau Allah itu maha kaya? Kalau Anda percaya, kenapa Anda nggak pernah minta uang sama Allah? Anda minta, ya Allah, saya minta uang 10 M buat beli rumah mewah. Biar rumahnya bisa manfaat, bisa buat ngaji, bisa buat ngaji 1 RW. Ya Allah, saya minta uang 50 juta per bulan. Biar saya bisa berbagi sama orang-orang di pinggir jalan, saya kasih makan setiap hari. Tapi kenapa justru yang Anda minta bukan uang, tapi justru yang Anda minta adalah pekerjaan sama Allah. Dan kalau Anda tidak punya uang, nih coba nih, kalau Anda tidak punya uang, apa yang Anda lakukan? Anda bekerja, nyari kerja, nyari barang buat dijual. Kenapa nggak Anda minta sama Allah? Padahal Allah itu kan maha kaya. Nah ini nih, coba direnungi kembali. Padahal Allah udah bilang sama kita di dalam Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah surat kedua setelah Al-Fatihah. Bunyi ayatnya adalah Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, permisalan bagi yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, lalu pada setiap tangkainya
ini tumbuh 100 biji lagi. Lalu Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ayatnya udah jelas bahwa sedekah adalah sumber penghasilan paling utama. Perbandingannya adalah 1:700. Coba. Kita berinfak 1 di jalan Allah, Allah balas 700 kali lipat. Tadi ayatnya jelas ya teman-teman. Seperti 1 buah biji yang dimana biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Berarti apa? 1:700. Jadi misalkan nih, kalau kita ngasih 1, Allah ngasih kita 700. Misalkan Anda sedekah 1 juta. Allah balas sedekah Anda dengan 700 juta. Pertanyaannya, Anda yakin nggak sama Allah? Karena keyakinan itu tumbuh dari ilmu. Maka biar kita yakin, kuncinya adalah kita tahu ilmunya. Maka dalam bersedekah itu kurang lebih saya mengelompokkan menjadi 4 tahapan ilmu dalam bersedekah. Yang pertama, yaitu sedekah itu kebutuhan. Kembalinya kepada kita. Yang membutuhkan sedekah itu kita. Coba sekarang. Siapa sih yang nggak mau dikasih harta yang melimpah? Dikasih harta melimpah, siapa yang nggak mau? Pasti semuanya mau. Dan dalam kamus agama kita, hemat pangkal kaya itu tidak berlaku. Justru kalau kita ingin diberi rezeki yang banyak, berlimpah, kuncinya adalah sedekah, memberi. Kata Allah di dalam Quran, surat Saba ayat 39. Coba dibuka Qurannya. Ayat 39. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia mau di antara hamba-hambanya. Dan Dia juga menyempitkannya. Sesungguhnya yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita mau kaya, mau banyak uang, mau banyak harta, rumah mewah, mobil mewah, kuncinya satu. Jangan pelit. Yakin kepada Allah, Allah pasti akan ganti lebih banyak lagi. Misalkan, Anda ketemu pengemis di tengah jalan. Ambil dompet, keluarkan uang 100.000. Kasih kepada pengemis. Dan yakin sama Allah pasti diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Buka nih ayatnya. Surat Saba ayat 39. Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti. Allah bilangnya pasti diganti. Pasti. Kemudian rumus yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu waktu sedekah yang paling baik adalah waktu subuh. Walaupun sedekah pada saat kapanpun itu juga baik. Pasti diganti kata Allah. Akan tetapi waktu sedekah yang paling baik adalah waktu subuh. Kata Rasulullah, tidak ada satupun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Yang satu diantaranya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Kata malaikat yang satu. Dan yang satunya lagi dia berkata, ya Allah,
berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Artinya, orang yang pelit di pagi hari itu didoakan sama malaikat, berilah kerusakan. Sedangkan orang yang berinfak pada pagi hari didoakan sama malaikat, ya Allah, gantilah uang yang diinfakkan sama orang tersebut. Itu kata Rasul. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau di waktu subuh Anda pergi sholat ke masjid, masukin tuh uang ke kotak infak. Maka di sebelah kanan Anda ada yang mendoakan, ada malaikat yang ngedoain Anda. Ya Allah, ganti uang dia dengan yang lebih baik lagi. Bismillah, masukin. Didoain sama malaikat. Kemudian tadi yang kedua, sedekah subuh. Ini lebih afdol sedekahnya di waktu subuh. Walaupun di waktu lain juga bagus, tetapi di waktu subuh kita mendapatkan doa dari malaikat. Udah mah Allah ngasih kepastian buat diganti. Ditambah lagi ada malaikat yang ngedoain kita, ya Allah tambahin banyak tuh uangnya buat yang sedekah di waktu subuh. Kemudian tahapan yang ketiga adalah istiqomah, yaitu diamalkan secara rutin. Karena yang Allah suka itu bukan seberapa banyak nominal yang kita sedekahkan, akan tetapi seberapa sering kita bersedekah, seberapa sering kita mengamalkan sedekah. Walaupun nominalnya yang besar dan disertai ikhlas itu juga baik, tetapi akan lebih baik lagi jika dikerjakan secara rutin. Jadi sedekah dalam nominal yang besar itu baik, apalagi nominal yang besar udah gitu rutin itu jauh lebih baik. Kalau nggak bisa besar, sedikit-sedikit tapi rutin. Kemudian langkah yang keempat, tahapan yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas, yaitu hanya mengharapkan balasan dari Allah saja. Bahkan kalau bisa nih, kita sedekah, kita sembunyikan sedekah kita dari orang lain. Nggak perlu tuh kita nyeritain sama orang lain. Nggak perlu. Jika kita bersedekah, berharap balasan 700 kali lipat, boleh. Karena kita mengejar janji Allah. Itu janji Allah. 1:700 kali lipat. Itu janji Allah. Kalau kita bersedekah dengan niat pengen mengejar ini, boleh. Asalkan kita ikhlas, kita hanya mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari makhluk, manusia, jin, hewan, enggak. Tapi hanya dari Allah yang kita harapkan balasannya. Tetapi perlu kita perbaiki. Rezeki itu bukan hanya uang saja, teman-teman. Bisa jadi dengan bersedekah Allah melindungi kita dari musibah. Allah lindungi kita dari kematian yang buruk. Ini pernah ada cerita dan ini cerita beneran yang di-share di snack video. Bahwa ada seorang ayah, dia bersama keluarganya, dia sedang dalam keadaan perjalanan. Kemudian saat perjalanan tiba, kondisi lagi hujan, dia udah punya firasat bahwa mungkin akan terjadi sesuatu. Makanya dia bilang sama supirnya buat pelan-pelan di jalan. Ternyata dengan takdir Allah, mobilnya dia itu kepleset di tikungan, kenceng, kepleset, terpental semua anggota keluarganya.
Kemudian masyarakat sekitar keluar, biasa bantuin. Tetapi atas izin Allah, semua anggota keluarga beserta supirnya masih diberikan kehidupan sama Allah. Sampai-sampai semua warga heran karena di tempat ini itu sudah sering terjadi kecelakaan, tetapi selalu pasti orang meninggal. Beda sama seorang keluarga ini. Dia masih hidup beserta anak keluarganya. Dia masih hidup beserta anak keluarganya. Nah, setelah diingat-ingat, sang ayah tersebut ternyata di waktu pagi hari saat dia makan di rumah makan, ada kotak infak, dia nginfak itu. Masukin uang di kotak infak. Dan tahu nggak kalian berapa jumlah uang yang dimasukin? 2.000 rupiah. Coba bayangin. Uang 2.000 rupiah, 2.000 perak. Allah ganti dengan selamat dari kecelakaan. Selamat dari kecelakaan, coba. Berapa banyak nyawa? 1, 2, 3. Si ayah, si ibu, si anak. Anaknya ada berapa? Ada 2 kayaknya. Supir. 5 nyawa diselamatkan hanya dengan uang 2.000 rupiah bersedekah di pagi hari. Ini dia balasan yang Allah berikan kepada orang yang berinfak. Ini baru 2.000 rupiah. Apalagi kalau nominalnya lebih banyak. Apalagi kalau amalannya sudah biasa dilakukan di setiap hari. Dan bisa juga dengan sedekah Allah beri kita badan yang sehat. Allah sembuhkan kita dari macam penyakit. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, dawu marodhakum bis sodakoh. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Dan pastinya dengan sedekah ini Allah berikan kita harta yang berkah. Itu sudah pasti. Berkah itu maksudnya adalah banyaknya manfaat. Jika sedikit, manfaat yang dirasakan banyak, dirasakan sama banyak orang. Apalagi jika jumlahnya banyak, maka lebih banyak lagi orang yang dapat manfaatnya. Beda dengan uang banyak, tapi kok sering dapat masalah. Tiap akhir bulan, uang selalu habis nggak tahu kemana. Sampai nggak sempat nabung. Itu kebalikan dari harta berkah. Jadi, kalau dalam sedekah kita masih muncul rasa pesimis, bahkan meragukan Allah, ingat, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Justru perasaan negatif yang muncul pada saat Anda ingin bersedekah, itu yang membuat Allah menunda balasannya dari sedekah Anda. Ditunda 700 balasan ini. Hanya karena perasaan negatif yang ada pada diri Anda. Makanya tahapan awal dari ilmu sedekah adalah yakin Allah langsung yang bilang di dalam Quran bahwa Allah pasti mengganti sedekah Anda. Dan Allah itu maha kaya dan maha memberi. Sekarang tinggal diri Anda sendiri nih. Mau nggak dikasih hartanya banyak sama Allah? Mau nggak dikasih harta yang banyak dan berlimpah dan berkah dari Allah? Makanya yuk mari kita yakinkan diri kita untuk mengamalkan amalan sedekah. Jangan pernah pelit. Hemat pangkal kaya itu menyesatkan, tetapi sedekah pangkal kaya. Mari kita amalkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.